menjadikan mantan itu sebagai tujuan hidup. Baru mulai mau melakukan sesuatu jika mantan kembali. Padahal kita harus melakukan sesuatu agar mantan yang balik sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mantan yang sudah benar-benar gak mau denganmu. Jadi gak mau balik-balik dari rumahmu saat kamu lakukan hal ini. Ya. Nah, jadi banyak sekali ya orang yang ngejar-ngejar mantannya dan dia sudah mendapatkan pengalaman yang sangat berharga. Semakin dia kejar tuh mantannya semakin menjauhinya. Mantannya jadi tambah sombong. Mantannya jadi membencinya. Karena kehadirannya bagi mantan adalah gangguan bagi ketenangan hidupnya. Ya. Dan apa yang dia rasakan? Waktu terbuang sia-sia, usia terus bertambah tua, masa depan semakin tidak jelas ya. Uang terbuang percuma, dan seterusnya. Jadi ya, ketika kita betul-betul mencintai mantan, kan ada ya orang yang, ya pokoknya baru mau ngelanjutkan kuliah kalau mantannya sudah balik. Pokoknya baru mau bekerja kalau mantannya sudah balik. Padahal kalau kuliahnya drop out, kan kalau ndak rampung-rampung nanti di drop out tuh sama kampus. Bagaimana mantannya mau dengan dia? Kalau dia menganggur, bagaimana mantannya juga mau dengan dia? Apalagi orang tuanya. Ya, aduh repot nih punya menantu pengangguran, ya warisan juga tidak punya, dan seterusnya. Nah, maka itu yang terjadi jika seseorang menjadikan mantan itu sebagai tujuan hidup. Baru mulai mau melakukan sesuatu jika mantan kembali. Padahal kita harus melakukan sesuatu agar mantan yang balik sendiri. Ya, man kanatid dunya hammahu farakallahu alaihi amrohu waja'ala fakrohu baina ainaihi. Barang siapa yang menjadikan dunia, ya dunia itu ya termasuk orang yang dicintai, sebagai tujuan hidupnya, maka Allah akan mencerai-beraikan semua urusannya dan menjadikan kefakiran di kedua pelupuk matanya. Ini yang mungkin banyak orang rasakan pada saat ini. Hidupnya rasanya tercerai-berai, berantakan, ndak karu-karuan. Ya, ketika dia ngejar-ngejar mantan dan tergila-gila kepada mantan. Nah, maka sekarang apa yang harus kita lakukan? Jadi pengalaman kita ditolak oleh mantan berkali-kali, itu sudah cukup. Ya, menjadi pilihan bagi kita untuk berhenti dan tidak ngejar-ngejar dia lagi. Ya. Nah, sekarang yang harus kita lakukan adalah satu, mengejar cita-cita kita dan menjadikan tujuan kita di dalam kehidupan kita ini adalah keselamatan fid dunya wal akhirah. Jadi kalau manusia itu menjadikan akhirat sebagai tujuan hidupnya, itu bisa kita ibaratkan seperti orang yang menanam padi. Ya, menanam padi, di sekitarnya rumput itu akan tumbuh dengan sendirinya. Nah,
bisa kita ibaratkan padi itu adalah akhirat. Rumput itu adalah dunia. Ketika orang mengejar akhirat, maka dunia pun akan dia dapatkan. Dan sebaliknya ya, tadi kan sudah dijelaskan di dalam hadis, kalau orang mengejar dunia, dunia tidak dia dapatkan, apalagi akhirat. Saya pernah nanam rumput ya di halaman itu, ya, rumput yang cakep lah, harganya cukup mahal ya. Saya lihat itu ya gambar-gambarnya tuh, kalau tumbuh tuh bagus tuh. Apa yang terjadi? Rumput yang dibeli mahal nih, malah ndak tumbuh tuh. Ya, yang tumbuh rumput-rumput liar tuh. Jadi menanam rumput itu susah, ya. Nah, jadi mengejar dunia itu ya kira-kira seperti menanam rumput tadi, susah. Maka sekarang kita jadikan apapun dalam hidup kita ini tujuannya akhirat. Insya Allah, akhirat kita dapatkan, dunia juga akan datang sendiri kepada kita. Waman kanatil akhiratu niyatahu, jama'allahu lahu amrohu, wa ja'ala ghinahu fi qalbihi, wa atadhud dunya wa hiya rahimatun. Dan barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuan hidupnya, maka Allah akan menyatukan semua urusannya, menjadikan kekayaan di hatinya dan dunia. Ya, ini harus kita garis bawahi. Dan dunia yang akan mendatanginya. Ya, wa atadhud dunya wa hiya rahimatun. Nah, jadi ketika kita menjadikan akhirat itu sebagai tujuan hidup kita, kuliah karena Allah, agar kita menjadi seseorang yang manfaat, ilmu kita juga bermanfaat untuk orang lain. Bekerja karena Allah, agar kita bisa mandiri, nabung untuk naik haji, ya. Kita bisa sedekah, bisa zakat, ya. Kemudian kita bisa membantu orang lain, dan kita bisa menjadi manfaat. Apapun yang kita lakukan, sekarang niat kita karena Allah, nah maka dunia tuh yang akan memohon-mohon untuk datang kepada kita. Dunia itu kan termasuk mantan. Maka ketika akhirat yang menjadi tujuan hidup kita, mantan yang sepertinya sekarang sudah benar-benar gak mau dengan kita lagi. Bahkan mungkin dia akan datang terus ke rumah kita. Tidak mau pulang-pulang, ya, kecuali kalau dia sudah menikah dengan kita. Amin. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.